brand yang sengaja tidak bermain di liga termahal, seperti contohnya Aman di $1.500 per malam. Tetapi Anantara tetap profitable dan juga agresif ke 5 benua. Kenapa bisa terjadi? Anantara baru merayakan 50 properti plus brand refresh sambil grup induknya Minor Hotel sedang masuk pasar baru, yaitu di India, Amerika Serikat, Miami, dan debut pertamanya juga di Amerika Serikat. Lalu kita mulai ke sejarah dan asal mula Anantara. Anantara didirikan oleh William Hynek, pembisnis dari Amerika Thailand, dan brand Anantara lahir di tahun 2001. Dan resort utamanya juga berada di Thailand, Hua Hin. Seperti yang saya katakan tadi, Anantara merupakan anak dari grup induknya, yaitu Minor Hotels. Dan Minor Hotel sendiri sudah berdiri sejak tahun 1978, mulai dari satu resort yang berada di pantai. Jadi Anantara ini sebagai langkah naik grup Minor Hotel ke segmen yang lebih luxury. Lalu ada momen pivot penting bagi Anantara dan Minor Hotel. Di tahun 2015, Minor mengambil Four Seasons. Mereka mengambil ahli Four Seasons yang ada di Bangkok. Dan lokasinya juga prestisius, bekas peninsula dan region. Dan merebrand menjadi Anantara Siam Bangkok. Lalu di tahun 2018, walaupun bukan brand Anantaranya sendiri, mereka Minor Hotel mengakuisisi NH Hotel Group plus 380 hotel Eropa, Asia, Amerika Latin. Bukan Anantara langsung ya, tapi ini krusial juga untuk brand arsitektur dari grup mereka. Nah, sekarang kita masuk ke brand positioning dan segmentasi. Lalu ada segmennya yaitu Luxury Experiential, satu tingkat di bawah Ultra Luxury, termasuknya Aman Resort ya. Lalu ada tagline terbaru yaitu Unforgettable Journey, pivot dari resortnya Only ke City plus Resort Presence. Ada di Roma, Wina, Dubai, dan Bangkok juga. Nah, kita masuk nih ke perbandingan dengan kompetitor Anantaranya. Yang pertama kita memiliki Aman, dan Aman juga ada di Indonesia. Aman itu ultra luxury, harganya $1.500 per malam, tanpa iklan. Target mereka adalah ultra rich dan celebrity. Dan juga dianggap sebagai kompetitor terdekat Aman dan juga Anantara. Lalu ada Anantara dibandingkan dari Banyan Tree dan juga Aman tadi. Posisinya di antara luxury tapi accessible, fokus kepada connecting guests with the indigenous through personal experience and unique hospitality. Budaya lokal jadi value prop pertama dan bukan eksklusif permata dari Anantara. Lalu inside, Anantara tidak coba menang di harga tertinggi ya. Mereka itu memiliki ekstensitas bermainnya di luxury budaya lokal. Jadi yang scalable ke banyak negara tanpa kehilangan rasa lokalnya. Nah, mari kita masuk ke brand identity dan konsistensi. Nah, yang pertama adalah visual identity dan tone. Arsitektur yang selalu kontekstual dan desainnya juga berubah-ubah mengikuti lokal, seperti Anantara yang ada di Bali mengikuti budaya lokal yang ada di Bali, dan juga Anantara yang ada di Thailand mengikuti budaya yang ada di Thai. Tapi untuk service, SOP, dan semua standar-standar lainnya itu selalu konsisten di setiap Anantara yang ada di manapun di mancanegara. Lokal, kelas memasak, dan kerajinan Indonesia, jadi melekat kepada lokal sekali ya. Jadi ini pola yang sama dipakai di semua Anantara. Lokal jadi diferensiasi, bukan template generik yang ditempel logo doang. Dan ada juga nih signature touch lainnya. Anantara Spa, brand spa sendiri bukan partner luar ya. Konsistensi kualitas rapi, treatmentnya juga disesuaikan tradisi lokal di setiap negara. Lalu kita masuk ke strategi diferensiasi value proportion. Ada framework value, price, and cost. Yang pertama, value, intensitas budaya plus privasi. Resort kecil 85-150 kamar plus service yang personal, villa host, butler, dan lain-lain. Value ini lebih tinggi dari hotel chain biasa. Lalu yang kedua ada price, jauh di bawah Aman. Anantara Ubud Villa costnya sekitar $400-700 per malamnya, dan Aman bisa sampai 1.500 ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Artinya, value yang didapat tamu per rupiah yang dikeluarkan atau per dolar yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dibandingkan Aman untuk traveler. Lalu ada cost. Bagi Minor Hotel, karena banyak properti dijalankan lewat skema manajemen, contract, or GP, Minor menekan capital cost sendiri sambil tetap scale brand secara tepat. Insight strategisnya, Anantara menang bukan di ekstrim harga atau eksklusivitas, tetapi di rasio value terhadap harga. Luxury, tapi tetap masuk akal ya harga. Yang terakhir, kita punya inovasi, sustainability, earth check, dan lain-lain. Disinggung di HIAT juga ya, relevant industry wide.
Tetapi diferensiasi utama Anantara tetap di cultural immersion, bukan di teknologi. Mereka tetap lokal dan kultural. Lalu ada brand arsitektur Minor Hotel sebagai grup. Seperti kita tahu, Minor Hotel adalah induk dari grup ya, dan rumah bagi banyak brand, Anantara Luxury, Avani Upscale dan Lifestyle, Tivoli Luxury untuk Eropa, Oax Extended Stay, Elewana Safari Afrika, NH atau NH Collection adalah bisnis urban Eropa dari akuisisi di 2018 tadi. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah strategi dari House of Brand, mirip seperti grup Marriott dan Accor ya. Lalu, brand arsitektur yang baik ini melindungi brand premium dari dilusi akibat ekspensasi grup secara keseluruhan. Lalu mereka juga memiliki loyalitas program sebagai strategi dari brand mereka. Minor Hotel tidak punya loyalty program sendiri ya, yang berdiri sendiri. Mereka pakai GHA Discovery, Global Hotel Alliance, program loyalitas terbesar dunia untuk hotel independen, mencakup 40 brand dan 100 lebih negara. Nah, walaupun perkembangan mereka cukup pesat dan juga memiliki banyak brand-brand tersendiri, pastinya mereka memiliki tantangan dan juga kritik. Karena Anantara brand berada di tengah, kadang dianggap kurang punya identitas setajam Aman, seperti ultra eksklusif atau seperti Banyantri, sangat niche, romance, and wellness. Ada artikel industri yang menyebut brand seperti W Hotels menyalip Anantara dan lain-lainnya dalam menarik traveler yang mencari sesuatu yang lebih berani atau distinctive. Nah, karena mereka juga berskala besar, 630 properti lebih multi-brand, berisiko inkonsistensi kualitas antar properti tantangan klasik House of Brand. Itu biasa ya. Lalu ada beberapa review tamu Anantara Ubud sendiri mencatat lokasi cukup jauh dari pusat Ubud, 40 menit trade of privacy. Bagaimana brand merespon? Nah, investasi rebrand 50 properti milestone. Mereka memiliki logo dan tagline baru yaitu Unforgettable Journey, serta ekspensasi ke kota besar, bukan cuma resort terpencil ya, untuk menjaga relevansasi terhadap traveler urban luxury modern. Nah, untuk yang terakhir, insight dan pembelajaran. Karena saya adalah mahasiswa Room Division, jadi apa yang bisa saya pelajari dari materi-materi yang baru saya sampaikan di video ini? Yang pertama, otentisitas lokal itu adalah diferensiasi yang lebih scalable. Beda dengan diferensiasi berbasis harga yang gampang ditiru oleh kompetitor kita, atau eksklusivitas ekstrim ala Aman yang susah di-scale ke banyak negara. Budaya lokal itu adalah salah satu aset di setiap destinasi dan nggak bisa di-copy paste begitu aja loh. Yang kedua, ada skala kecil di level properti. Bukan berarti skala kecil sebagai bisnis. Anantara Ubud cuma memiliki 85 kamar, tapi ini justru bagian dari strategi grup mereka yang punya 630-an hotel secara total. Buat kalian yang nanti kerja di Room Division juga, keputusan soal jumlah kamar, layout, ukuran properti itu bukan sekedar keputusan real estate ya, itu keputusan brand strategy. Satu hal lagi yang relevan buat kita di Indonesia, Anantara di sini baru terkonsentrasi di Bali, belum menyentuh Jakarta, Jogja ataupun kota-kota dengan banyak sekali kultur yang ada di Indonesia. Artinya, ada ruang ekspansi yang masih bisa terbuka, dan ketika grup seperti ini ekspansi ke kota baru, mereka butuh talenta lokal seperti kita yang paham positioning brand international. Itu adalah peluang karir yang nyata untuk anak Room Division. Nah, saya ada pertanyaan nih. Kalau kamu jadi general manager properti baru yang sedang dibangun sebuah grup hotel internasional di kota kamu nih sendiri, brand value apa sih yang dari kota itu yang akan kamu jual supaya hotelnya bukan sekedar jadi hotel mewah yang generatif? Nah, coba pikirin jawabannya deh. Sampai jumpa di brand Theodel selanjutnya. Dadah!